Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Saya sekarang sedang berada di Queen of the South, sebuah hotel yang ada di bibir pantai Parangtritis, Yogyakarta. Mengenai sebuah ucapan menarik yang dulu sering digembar-gemborkan, seorang pengusaha itu bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan. Terkesan sombong, tapi memang kadang-kala ada benarnya ya. Karena apa? Bisnis yang sudah dijalankan, tapi juga memiliki sistem yang bekerja. Jadi walaupun dirimu lagi ada di Bali, di Lombok, lagi main ke Jogja, atau malah ke Singapura atau ke Malaysia, tapi bisnismu yang kamu tinggal di kotamu tetap berjalan sesuai dengan sistem yang sudah kamu rancang. Pertanyaannya, bagaimanakah sih membuat sebuah sistem bisnis yang memang bisa dipantau dari jarak jauh, supaya bisnisnya tersebut berjalan walaupun kamu sedang ada di luar kota? Langkah pertama akan saya kasih tahu. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah membuat sistem bisnis itu harus tertulis di awal-awalnya. Misalnya kamu punya beberapa karyawan di usahamu, kamu biasakan membuat 1-20 misalnya. Apa saja yang harus dilakukan. Misalnya nomor 1, lakukan ini, nomor 2, lakukan ini, 3, itu akan rutinitas yang akan dilakukan oleh karyawanmu. 1-20 detil, pelayanan, stok barang, semua ditulis. Dan mulai menyerahkan tugas itu kepada beberapa orang yang ada di sana. Terus nomor 21 baru kasih tulisan. Jika ada pertanyaan di luar nomor 1-20, silakan hubungi saya. Nah, dikasih nomor HP-mu. Artinya apa? Nomor 1 sampai nomor 20 kamu sudah menjelaskan tugasnya, baru ending terakhirnya silakan kamu membuka diri untuk dihubungi oleh karyawanmu. Yang kedua adalah kamu harus sering memantau bisnismu walau sedang ada di luar kota. Zaman sekarang itu sudah sangat canggih, adanya grup-grup WA, Telegram, dan lain sebagainya. Nah, sosial media itu dijadikan sebagai grup untuk mengumpulkan karyawanmu. Saya punya grup yang isinya adalah karyawan di masing-masing usaha yang saya miliki. Ada grup yang kedai digital, ada grup jogis, ada grup yang tengkleng hoa, ada yang bakso granat. Nah, saya ada di dalamnya semua. Dan setiap malam, seluruh manajer atau front office yang bekerja wajib memberikan laporan. Biasanya tulisannya kayak gini, alhamdulillah hari ini omset kita 3 juta misalnya. Orang datang berapa dan tanda tangannya siapa yang datang hari itu yang bertugas. Dengan proses rutinitas terus tiap hari yang masuk ke grup tersebut kita bisa mantau. Oh, hari ini omsetnya naik, besok omsetnya naik lagi, kadang turun, wajar saja. Tapi dengan adanya grup WA yang kita maksimalkan dan karyawan semua masuk di sana, kita akan sering dapat memantau bisnis kita walaupun sedang ada di luar kota. 3, berikutnya, semangat karyawan itu naik turun. Mereka kadangkala juga lagi nggak semangat. Nah, tugas kita sebagai seorang owner harus memberikan semangat. Saya pun kadangkala mengirim tulisan buat mereka, peringatan, gambar lucu, apapun itu yang kira-kira bisa memberikan semangat buat mereka. Manusia juga kan kadang-kala bekerja capek. Dan di sela-sela itu dengan adanya grup itu saya memantau supaya bisnis jalan tapi juga hubungan personal dengan para karyawan tetap terjaga. Berikutnya adalah jika sistemasi usahamu itu agak rumit, harus mulai berani mengambil tugas orang manajer yang bertanggung jawab di sana. Dan biasanya manajer itu merasa akan memiliki jika mereka juga punya bagian lebih di luar gaji. Kalau di tempat saya memberikan 1% omset dari omset 1 bulanan itu untuk bonus manajer. Jadi misalnya gaji manajer saya di Jogja UMR 1,4 juta. Terus 1% dari omset bulan itu, misalnya kita tembus 80 juta, omsetnya berarti bonus dia adalah 800.000. Berarti si manajer akan mendapatkan gaji pokok dan bonus selama 1 bulan. Dengan semakin besarnya omset, manajer akan semakin senang. Makanya kan ditarget, ayo kalau kamu ingin mendapatkan bonus besar, maka kamu harus bikin omset yang besar juga. Karena 1% dari omset adalah milikmu. Berikutnya adalah selalu mengajarkan karyawan untuk bekerja jujur. Saya ketika ada acara perpisahan atau pertemuan dengan karyawan-karyawan baru, saya selalu mengingatkan, jadilah karyawan yang jujur. Karena dimanapun kita bekerja, di atas kepala kita itu ada CCTV-nya Tuhan. Allah memantau CCTV-nya. Ya, yang itu diarahkan ke kepala kita, dilihat oleh malaikat, dicatat oleh malaikat. Saya bilang sama mereka, ada 10.000, 20.000, 30.000 uang yang bisa kamu ambil, kamu manipulasi. Tapi ingat, Allah tidak bisa dibohongi. Jadi ketika kalian menjadi seorang karyawan di usaha saya, jadilah orang yang jujur. Ketika kalian jujur, hidup kalian akan mujur. Tapi kalau kalian nggak jujur di usaha saya atau dimanapun, hati-hati, orang yang tidak jujur pasti hancur. Demikian tips dari saya, mulailah berbisnis dengan membuat sistem, dengan cara-cara sederhana, perbaiki hubungan terus dengan karyawan, jangan lupa rutin berdoa dan terus bersedekah.
Salam dari saya, Sabtu Adi Sugiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.